agama ini sontak langsung mengejar dan menghadang bus secara spontan. Guru sekolah dasar ini marah saat bus telolet melintasi sekolah sambil membunyikan klakson teloletnya. Sang guru kesal karena bus telolet bising saat siswa SD tengah mengerjakan ujian hari pertama. Ketika itu anak-anak kita, anak-anak seluruh di sekolah saya sedang mengadakan ujian hari pertama, ya, di mana anak-anak sedang menunjukkan butuh konsentrasi. Lalu ada bus yang membunyikan toilet. Nah, saya secara spontan mendatangi bus tersebut. Mungkin cara saya mungkin dianggap salah, ya, mungkin agak kasar, tapi ya namanya spontan kan kita tidak bisa kontrol ya, gitu. Jadi, tapi itu juga dalam tahap-tahap yang sudah dilakukan. Artinya dengan ada beberapa bus lewat, dibicarakan baik-baik. Nah, mungkin ya bus kemarin yang mungkin lagi kena apesnya atau kena sialnya, yang akhirnya pas kebetulan saya lagi ada di luar, kena tegur saya. Gitu. Pihak kepolisian menghimbau agar pengguna jalan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu dengan membuat kebisingan dengan knalpot atau klakson telolet. Sebagai informasi, hingga saat ini masih banyak bus pariwisata yang melintas di Kota Depok selalu membunyikan klakson teloletnya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Dengan senjata tajam terjadi di sebuah toko penjualan jam tangan mewah dan terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik pelaku perampokan dengan senjata tajam melancarkan aksinya di sebuah toko jam mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Teluk Naga, Kota Tangerang. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengancam 3 pegawai toko yang berada di lantai dasar dan disekap ke sebuah ruangan. Kemudian pelaku menodongkan senjata tajam kepada pegawai wanita yang berada di lantai 2 dan memaksanya untuk membuka etalase jam tangan mewah. Pelaku berhasil menguras sedikitnya 18 unit jam tangan mewah yang ditaksir seharga 14 miliar rupiah. Berdasarkan barang bukti CCTV, Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku di sebuah hotel di Cipanas, Jawa Barat pada Senin malam. Ya pemirsa, keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo yang ikut menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi bahkan membuat vlog yang diunggah di media sosialnya. Hari ini kita menang 2-0. Presiden Joko Widodo membuat video blogging atau vlog usai kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina dengan skor 2-0 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa malam. Video yang kemudian diunggah di Instagram @jokowi tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Presiden Joko Widodo mengaku merasa puas dan gembira dengan kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia atas Filipina yang membawa ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala AFC Asia, Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa.
Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo menyaksikan dan mendukung langsung penampilan tim nasional Indonesia di laga internasional yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mengenakan kaos putih dan jaket merah, Presiden datang ditemani Ibu Negara beserta jajaran menteri. Pemirsa, ini yang lagi viral, pasangan penyanyi Anang dan Ashanty menjadi sorotan usai kemenangan timnas atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno Selasa malam. Keduanya menyanyi setelah pertandingan namun bukannya mendapatkan sambutan hangat, supporter timnas Indonesia justru menyorakinya. Sebabnya apa? Berikut laporannya. Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia melangkah jauh hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di akhir laga momen tersebut ditutup penampilan duo Anang Ashanty dan rekan musisi yang menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan. Penampilan mereka sempat menyemarkan stadion. Namun situasi berubah saat para pemain timnas mulai berkumpul bersama di tengah lapangan. Ada sebuah tradisi selepas timnas bermain, biasanya satu stadion bernyanyi lagu Tanah Airku. Momen itu bertepatan dengan Anang dan Ashanty yang tengah menyanyikan lagu lain. Sontak suara nyanyian keduanya pun tertutup nyanyian para supporter yang kompak bernyanyi Tanah Airku. Para supporter merasa momen nyanyian Tanah Airku lebih mendalam ketimbang penampilan para artis. Alhasil Anang dan rekan-rekan terpaksa meninggalkan stadion lebih awal guna menghindari keresahan para supporter. Insiden ini pun mendapat sorotan warganet yang membanjiri lini masa sejumlah platform digital dengan kritikan terhadap penampilan Anang dan Ashanty. Tak sedikit hujatan yang ditujukan pada artis dan penyelenggara acara. Sejumlah warganet mempertanyakan ide siapa menghadirkan artis di lapangan selepas pertandingan yang bersejarah. Ashanty sebelumnya sempat mengungkapkan lewat story di Instagramnya. Awalnya ia mengantar Arsya, anaknya, menjadi pendamping Garuda. Saat itu ia pun mendapat tawaran untuk menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina sekaligus diminta menyanyi 2 lagu kebangsaan. Namun siapa sangka sumbangsi Anang dan Ashanty direspon negatif karena digelar di momen yang bersamaan dengan momen ritual supporter timnas bernyanyi bersama lagu Tanah Airku. Terlepas dari insiden Anang, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ridwan Kamil dan Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta. Mereka memiliki kekuatan mumpuni untuk maju di Pilkada Jakarta. Selain populer, keduanya juga memiliki dukungan dari sejumlah partai politik. Lalu bagaimana peluang mereka? Ini dia. Ridwan Kamil dan Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta. Kang Emil, panggilan akrabnya, muncul di bursa bakal calon gubernur di 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jakarta. Ia memegang 2 surat penugasan sekaligus dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Partai Golkar hingga saat ini belum memutuskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu survei internalnya. Meski memiliki kans yang kuat, bukan berarti Kang Emil tak memiliki rival yang tangguh. Apalagi jika harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan juga santer disebut-sebut akan maju. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sudah memberi sinyal untuk bertarung kembali di pemilihan gubernur Jakarta. Sejumlah partai politik pun mulai meliriknya, termasuk PDI Perjuangan. Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan jika keduanya berhadapan-hadapan di pemilihan gubernur Jakarta? Kamil mungkin saja maju di Jakarta, tetapi menurut saya itu seperti sebuah tim kesebelasan sepak bola yang bermain tandang. Dan itu akan menghadirkan tantangan tersendiri. Karena Ridwan Kamil sudah memiliki chemistry yang sangat bagus dengan Jawa Barat. Selain karena capaian kinerja yang cukup bagus, juga dia cukup dikenal dan sampai hari ini belum ada tokoh yang bisa menyamai dalam sisi popularitas dan elektabilitasnya. Nah, tetapi yang namanya politik itu kan bisa saja terjadi. Hingga saat ini suasana menjelang Pilkada Jakarta masih dinamis. Belum ada partai politik yang mengusung secara resmi tokoh-tokoh yang akan maju di Pilkada. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku tidak takut lawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution menjadi salah satu bakal calon yang akan maju dalam Pilkada Sumatera Utara.
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara sudah mulai memanas. Sejumlah tokoh mulai melakukan pendaftaran ke partai politik dan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan. Usai menjalani uji kelayakan, Edi Rahmayadi mengaku siap kembali bertarung menduduki kursi Sumatera Utara 1 tanpa mengeluarkan uang mahar ke partai politik. Edi juga mengaku siap melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara. Nggak mungkin banget nih pilkada itu nggak ada mahar politik, tapi emang ini nggak ada, Pak. Nggak ada buktinya. Tadi kan saya datang ke sini nggak bawa dompet, nggak bawa. Ya mungkin ada perjanjian untuk nanti biaya dibayarkan. Nggak ada. Sudah pasti tidak ada. Kalau menegaskan sekali lagi berarti yakin akan bertarung dengan mantunya presiden ya Pak? Kalau saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh lawan. Edi Rahmayadi akan bertarung dengan sejumlah bakal calon di Pilkada Sumatera Utara November mendatang. Selain dengan Bobi Nasution, ada beberapa bakal calon yang digadang-gadang yang siap bertarung di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang juga mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa alias Ijek. Pemirsa, 2 kasus hukum yang tengah menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dinilai mengandung unsur politis yang kental. Bahkan ada dugaan cawe-cawe dari sejumlah pihak sehingga menjurus upaya kriminalisasi. Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Usman Hamid menilai kasus yang sedang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto syarat muatan politis. Menurutnya ada upaya pembungkaman kepada partai politik yang bertentangan dengan sikap pemerintah. Nah, dalam kasus itulah pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP, pemeriksaan di kepolisian maupun di KPK berada. Sehingga sulit untuk menyangkal bahwa proses pemeriksaan Sekjen PDIP di kepolisian dan di KPK mengandung unsur politis. Karena dinamika koalisi pemerintahan. Kita tahu bahwa Sekjen PDIP adalah sekjen dari partai yang pernah menjadi bagian dari pemerintah dan belakangan mengambil sikap-sikap yang sangat bertentangan dengan pemerintah. Kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menyebut ada upaya cawe-cawe dari pemerintah yang menjurus kepada upaya kriminalisasi. Ini melanggar KUHAP, karena di KUHAP sudah mengatur jelas bahwa seorang saksi perlu didampingi oleh pengacara. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi namanya praktek-praktek yang saya sebut malpraktek hukum atau kriminalisasi. Orang dijebak, dipaksa untuk ini, mengaku, dipaksa untuk menerangkan barang bukti yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ini tengah berhadapan dengan 2 lembaga hukum, yaitu Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hasto telah diperiksa kepolisian dalam kasus dugaan berita bohong dan pemeriksaan dalam kasus buronan KPK Harun Masiku. Pemirsa, tim kuasa hukum DPN Peradi mengungkap bahwa alat bukti dan hasil visum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tak pernah dihadirkan dalam persidangan pada tahun 2016. Tim kuasa hukum Peradi juga menyoroti vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan hakim kepada terpidana dengan bukti dan saksi yang dinilai minim. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 terus memunculkan teka-teki baru. Terbaru, tim kuasa hukum DPN Peradi Nikolai Aprilindo mengungkap soal alat bukti dan hasil visum yang tak dihadirkan dalam persidangan. Nikolai juga menyoroti vonis hakim yang dijatuhkan kepada para terpidana dengan hukuman seumur hidup, padahal saksi dan bukti yang dihadirkan ke meja hijau dinilai minim. Nah, permasalahannya sampai dengan detik ini, visum et repertum dari pemerkosaan itu sendiri tidak pernah dihadirkan depan persidangan maupun alat bukti yang dipakai untuk kejahatan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dan di sini kita melihat bahwa dari visum itu sendiri maupun pemeriksaan mayat itu tidak ditemukan luka tusuk. Kalau menggunakan samurai berarti luka tusuknya dalam, itu pasti. Kalau terjadi pemerkosaan,
berarti itu ada sperma baik yang tersisa dalam vagina ataupun yang melekat di sekitar vagina itu. Sehingga dari sperma itu bisa diteliti berdasarkan scientific crime investigation, dibawa ke lab krim, itu bisa diteliti itu siapa dan siapa pelaku dari pemerkosaan itu. Fakta-fakta yang berbeda pun terungkap bahwa menurut penuturan sejumlah saksi, para terpidana yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi disebut justru tengah menginap di rumah Pak RT dan bukan di TKP saat malam kejadian. Lantas akankah bakal muncul fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam itu? Kita ke berita lainnya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Jokowi menyumbangkan sapi seberat 1 ton 50 kg untuk kurban masyarakat Bone. Sapi jenis simental ini sudah divaksin dan bebas dari penyakit kuku dan juga mulut. Inilah sapi kurban Presiden Jokowi, berbobot 1 ton 50 kg. Sapi ini dibeli Jokowi dari peternak sapi bernama Tasdir, warga Kelurahan Watang, Palaka, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sapi kurban yang dibeli dengan harga Rp95 juta ini akan disumbangkan untuk warga Kabupaten Bone. Saya sangat bersyukur sekali Pak, karena sapi kami yang saya ternak selama ini, dia yang terpilih untuk Bapak Jokowi untuk menyumbangkan ke masyarakat Kabupaten Bone. Dinas Peternakan beserta tim kesehatan hewan Kabupaten Bone menyatakan sapi kurban Presiden Jokowi dalam kondisi sehat, alias terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Selain itu, sapi juga sudah divaksin dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Sepekan jelang Idul Adha, harga komoditas sayuran di pasar tradisional di Sleman, Yogyakarta terpantau naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas kentang dan juga kubis. Sementara itu, tim pemeriksa hewan kurban Kota Makassar gencar melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Di pasar tradisional Gamping Sleman, harga sejumlah komoditas sayuran mengalami kenaikan. Kentang yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000. Sedangkan kubis naik Rp3.000 dari sebelumnya 10 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dan bawang merah justru turun. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga komoditas sayuran dan sembako tetap stabil. Di Makassar, petugas menemukan sapi yang belum cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Petugas juga menemukan sapi cacat pada bagian telinga, mata sapi yang katarak, dan juga menemukan sapi dalam kondisi lumpuh. Petugas sampai mengambil sampel darah pada beberapa sapi yang dicurigai mengandung cacing dan lumpuh untuk memastikan diagnosa pada sapi tidak terjangkit penyakit. Apalagi baru saja terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, seseorang terindikasi positif antraks saat pengambilan sampel. Sehingga petugas pemeriksa hewan menjaga masuknya sapi dari kabupaten tersebut. Pemirsa, salah satu kenikmatan beribadah haji salah satunya yaitu bisa meminum air zam-zam secara cuma-cuma setiap saat. Air zam-zam selalu tersedia di Masjidil Haram dan juga di Padang Arafah saat wukuf nanti. Untuk itu Kerajaan Arab Saudi menyiapkan air zam-zam dalam botol yang dikemas khusus oleh pabrik yang ada di Mekah. Dan berikut laporannya. Kerajaan Arab Saudi menjamu para jemaah calon haji, para tamu Allah di Tanah Suci dengan air zam-zam. Air zam-zam selalu tersedia di dalam dan juga pelataran Masjidil Haram, termasuk yang dalam kemasan botol. Untuk itulah dibangun pabrik pengemasan air zam-zam dalam botol. Pabrik ini berada di kota Mekah, tidak jauh dari Masjidil Haram di mana terdapat sumber mata air zam-zam. Pemirsa, saat ini kami bersama rombongan sedang berada di Sofia Al-Zalzamah yang merupakan tempat pengemasan air zam-zam ke dalam botol mineral yang nantinya akan dibagikan ke jamaah di Arafah. Dan untuk memasuki pabrik ini kami harus menggunakan alat seperti dan masker.
pemirsa, di bawah ini adalah proses penyulingan air zam-zam yang kemudian disterilkan, dimasukkan ke dalam botol. Air zam-zam ini asli dari Masjidil Haram, yang dari sumurnya dibuat pipa sepanjang 3 km dan lalu dimasukkan ke sini. Nah, setelah sudah diproses, air zam-zam ini pun disalurkan ke Madinah dan ke Masjidil Haram. Selagi berada di dalam pabrik, kita akan diperlihatkan bagaimana hasil akhir dari proses pengemasan air zam-zam ke dalam botol. Nah, pemirsa, seperti ini bentuk zam-zam yang sudah dikemas. Berisi 320 ml. Ini murni zam-zam dan nanti akan dibagikan pada jamaah yang berada di Arafah. Pemirsa, cuaca panas Mekah mencapai 48 derajat Celcius mendorong sejumlah relawan membantu jemaah yang ingin masuk Masjidil Haram. Relawan tersebut sengaja disemprotkan air zam-zam dari botol ke jemaah yang lewat agar merasa segar. Sadar akan teriknya matahari di Mekah, ditambah suhu di siang hari berada pada kisaran 40 hingga 45 derajat Celcius, mendorong sejumlah pihak berinisiatif membantu jemaah calon haji. Salah satu kontribusi nyata adalah tim relawan dari Asosiasi Ambulans Arab Saudi. Dengan menurunkan 100 orang tersebar di semua akses ke Masjidil Haram, mereka menyemprotkan cairan dalam botol yang berisi zam-zam ke jemaah yang melintas. Percikan air itu pun mengarah ke wajah, kepala, maupun tangan jemaah dan tentunya menjadikan mereka yang terkena akan menjadikan lebih segar. Penyemprotan ini semata merupakan upaya untuk membantu dan melayani jemaah calon haji dari berbagai negara. Welcome. Para relawan ini akan menyemprotkan air ini hingga musim hajinya selesai. Tak hanya dengan botol kecil, mereka juga akan menurunkan personel dan peralatan yang lebih besar sehingga jangkauannya semprotan lebih luas. Ya, terima kasih Anda masih setia di Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, Polda Jawa Tengah telah memeriksa puluhan saksi dan menetapkan 3 orang tersangka kasus pengeroyokan hingga menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Sementara itu, pejabat Bupati menepis isu bahwa wilayah Sukolilo menjadi lokasi sarang penadah mobil curian. Polda Jawa Tengah terus melakukan upaya penyelidikan kasus pengeroyokan hingga menewaskan seorang pemilik rental mobil asal Jakarta yang terjadi di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah telah memeriksa 35 saksi dan telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Hal tersebut telah diungkapkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Ia juga menegaskan bahwa tersangka akan bertambah karena pihaknya telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku lainnya. Saksi semuanya kita panggil, sekarang sudah berkembang hampir 35 saksi kita periksa. Ya, dan tersangka sudah ada di kantor kita, sekarang masih dalam upaya paksa, tadi malam 1 orang dan nanti akan bertambah lagi. Okay? Kita sudah kantongi beberapa tersangka lain yang menggunakan alat, yang menggunakan tangan kosong, dan lain sebagainya. Polda Jawa Tengah juga berencana menurunkan tim gabungan dari Dirkrimum, Resmob, Inavis, dan dokter forensik untuk penyelidikan kasus pengeroyokan hingga tewas yang terjadi di Sukolilo, Pati sepekan silam. Pasca peristiwa pengeroyokan pemilik rental mobil asal Jakarta, penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, turut menyesalkan hal tersebut dapat terjadi. Henggar Budi juga menepis sejumlah kabar yang ramai tersebar di media sosial bahwa wilayah Sukolilo menjadi sarang penadah mobil curian. Dengan di mana di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit, tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya.
Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas dikeroyok sejumlah warga di wilayah Sukolilo, Pati pada Kamis 6 Juni lalu saat korban berupaya mengambil mobil rental miliknya yang sempat hilang dengan kunci cadangan. Naas warga yang melihat mengira korban adalah maling hingga korban babak belur diamuk massa. Atas kejadian tersebut, penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, turut meminta pada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang menyebabkan pemilik rental mobil tewas, agar nama baik Pati dapat dipulihkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 9 kendaraan yang terparkir di halaman kantor Satpasim dan Mogot, Jakarta Barat. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Asap kelabu tebal membumbung dari kobaran api yang melahap sedikitnya 9 kendaraan roda 4 tersebut. Petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng langsung bekerja dengan menggunakan cairan busa. Besarnya kobaran api juga menarik perhatian warga di sekitar kantor Satpas Daan Mogot. Setelah mengerahkan 3 unit truk Branwir, petugas bisa memadamkan kebakaran. Terungkap 9 unit mobil yang terbakar tersebut adalah kendaraan operasional yang memang sudah tidak terpakai. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polrestro Jakarta Barat.